Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Sohibul Bait Adinda As'ad beserta keluarga besarnya, semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya dalam taatillah, dimurahkan rezekinya, dikuatkan iman Islamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati jamaah sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka acara Walimatul Khitan daripada Ananda Sohibul Bait yang bernama Ananda Arkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan anak yang soleh, berbakti kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang berbahagia, marilah kita mulai saja acara kita. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua pembacaan tahlil dan tahmid yang akan dipimpin oleh Adinda Hajah Latifah, dan acara yang ketiga yaitu pembacaan maulidnya Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Acara yang terakhir yaitu dua. Jamaah sekalian berbahagia, marilah kita mulai saja acara kita. Terlebih dahulu kita kirimkan suratul Fatihah.
yang mana kita tujukan untuk para almarhum dan almarhumah yang telah mendahului kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadahnya, diampuni dosanya, diluaskan kuburnya dijadikan rawdhah min riyadil jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hazihin niyah wa likulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina. Amin. Sekali lagi kita bacakan Fatihah khususnya buat anak-anak kita Arkan dan buat Sohibul Bait dan juga kita yang hadir semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kesehatan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah dan niyati salam wal barakah wa sihhata fi kulli yawmin wa laila wal qabul. Bijahi Rasul Sayyidatina Fatimah binti Sayyidina Rasul wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Hadiah khususun amati almarhum Mama Haji Malik, Mama Haji Akim, Mama Haji Ijim, Mama Asan bin Haji Toyib bin Haji Nomin bin Pungut bin Adam alaihi salam. Sumaila ruhili hadiah khususun amati almarhumah Jazuhaira Jamai Suroh Haja Baria Masuro binti Haji Toyib. Sumaila ruhili hadiah khususun amati almarhumah Mas Ropa Fitria binti Haji Muruk, Mama Haji Muruk bin Lompong bin Adam alaihi salam. Matikal marhumah Kongdobling bin Adam alaihi salam. Jadwa Seni binti Adam alaihi salam. Rohman bin Haji Meruk. Sumaila ruhili hadiah dusun matikal marhum Muhajirin bin Haji Maruk. Amatikal marhumah Junopa binti Kong Haji Tundi bin Mur bin Adam alaihi salam. Nyatuan Rembang Nyatuan Nona binti Mur. Sumaila ruhili hadiah dusun amatikal marhum Cing Haji Rojela binti Abdul Hamid bin Adam alaihi salam. Amatikal marhum Mama Madali bin Mumin bin Adam alaihi salam. Santi binti Saman bin Kong Ali bin Adam alaihi salam. Sumaila ruhin yadiyati khususun amatikal marhumah Haji Dumyati bin Haji Abdul Hakim bin Adam alaihi salam. Sumaila ruhin yadiyati khususun amatikal marhum Kong Haji Dasuki Kong Haji Makmun bin Haji Muhtar. Amatikal marhumnya Haji Diti Haji Singkuh Haji Masro binti Haji Muhtar bin Haji Noming. Amatikal marhumah Kong Pimino binti Haji Noming. Amatikal marhum Apap Mutia binti Kong Haji Kotip Kong Idan bin Kompi Asmat bin Haji Noming. Sumaila ruhili hadiah khususun amatikal marhum Ting Haji Samsia Ting Satria jeung Fauziah binti Kong Haji Muti bin Umar bin Saidin bin Adam alaihi salam. Ting Haji Masro Ting Haji Sumaila ruhili hadiah khususun amatikal marhum Ting Haji Rohma binti binti Umar. Amatikal marhum Kong Haji Musa bin Umar. Amatikal marhum Ki Gomar bin Kong Bakir binti Kong Bakir. Mama Hasan Mama Nudin Mama Supin Kong Bakir bin Umar. Sumaila ruhili hadiah khususun amatikal marhum Haji Rohmani bin Haji Ridwan bin Asimi bin Kijong bin Adam alaihi salam. Amatikal marhumah Kokom Komaria binti Kong Haji
binti Babaji Kojak, Babaji Aman, Babaji Jirin bin Kong Haji Muhammad bin siapa sih? Adam alaihi salam. Sumailah dari hadiah susun Bang Haji Abi, Bang Haji Makmun bin Babaji Muhammad. Haji Jalil bin Jali bin Adam alaihi salam. Amat almarhumah Haji Maryam, Haji Nengani, Haji Mangama binti Kong Haji Muhammad. Sumailah ruhi hadiah susun matikal marhum Mahmudi bin Babaji Muhammad. Sumailah ruhi hadiah susun amatikal marhum Sumailah ruhi hadiah susun amatikal marhum Muhammadul Karim bin Haji Ridwan. Sabati rahmat di Haji Ridwan ayat sebatas bin Marwah bil Jannah. Amatikal marhumah Jiti Hamara, Jiti Haro, Jiti Jamila, Jiti Wajaro, Jiti Masturo, binti Kompi Jabir, binti Ibi, bin Jirin, bin Genot bin Adam alaihi salam. Amatikal marhumah Kompi Fatimah binti Haji Nasir bin Adam alaihi salam. Sumailah ruhi li hadiati khususon amatikal marhum Yasir bin Unjum Mahfud bin iya. Ini dia dari Bulog nggak ada ini. As'ad mertua nggak ada nih. Yadatina wali amamina wali ammatina wali ikhwanina wa khalatina wa ummina wa walidina wali ustadina wali muallimina wali masyayikhina wali qurabatina wali ansabina wali jiranina wali mahabbah wali man asana ilaina waliman lahu haqqun alaina walil hadirina wal hadirat summa ila arwahi min jami ahlil kubur ya ahlal kubur Allahumma birril kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin wa min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويعافيهم ويعفو عنهم ووسعت جنة قبرهم أن الله الكريم يتوشنا ويتوشاهم بالرحمة والمغفرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bubu sebelum kita baca surah Yasin kita baca Fatihah satu kali lagi buat almarhum. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun laqad aqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal azqani fahum muqmahun wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun wa ajrin karim inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu
الدين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا الآمنين برحمة الله وكرمه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلوا على
ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم الله الله يا رسول الله يا حبيب الله يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم الله
عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bittiba'i millata Ibrahim hanifah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhtatana Ibrahim alaihi salam wa huwa ibnu 80 sanah. Halimah. Oke. Yang terhormat para asatidzah yang tidak saya dapat sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya, serta para jamaah sekalian yang mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji mana kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan manusia dengan bentuknya yang paling sempurna serta fitrahnya yang mulia. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ngasih mau'izatul hasanah katanya. Ya, kita nyantai aja ya Bu. Saya ini bukan orang yang pintar ceramah. Ya, saya biasanya ngajar aja ngajar. Biasanya tuh saya kalau ngajar pakainya kitab gitu. Jadi ini saya bikin coret-coretan untuk apa yang mau saya sampaikan pada siang hari ini. Ya, mau izah hasanah sekaligus kita belajar sedikit. Ya, jamaah sekalian, kita berkumpul siang ini di rumah Ibu Nur Halimah untuk mengikuti acara walimatul khitan dari Ananda Arkan Nabhamid. Nabhat Adnani atau Adnan? Adnan, ya. Ini merupakan undangan yang tidak hanya sekedar untuk mengikuti acara resepsinya, tetapi acara ini diniatkan untuk mendoakan anak teman kita yang alhamdulillah sudah dikhitan. Mudah-mudahan Ananda Arka menjadi anak yang soleh, manfaat untuk agamanya, untuk umatnya, serta untuk dirinya sendiri. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa manusia itu mempunyai 5 fitrah. Ya, mempunyai 5 fitrah bagi dirinya atau bagi anggota tubuhnya yang harus dijaga kebersihan serta kesuciannya. Ya, 5 fitrah itu yang harus dilakukan. Yang pertama adalah khitan ataupun sunat, ataupun bahasa kerennya kurkum sisi, ya, kurkum sisi apalah begitu, ya. Yang kedua yang harus dijaga fitrahnya juga dari anggota tubuhnya, yaitu mencukur bulu kemaluan. Mencukur bulu kemaluan. Yang ketiga yang harus juga dijaga fitrahnya dari tubuh kita, dijaga kebersihannya, yaitu mencukur kumis. Kalau misalnya jenggot dicukur ada yang mengatakan itu makruh hukumnya, maka untuk kumis disunnahkan untuk dicukur. Ya, yang bapak-bapak yang punya suami asal ada dikit nemplok. Jangan terlalu sering dicukur, dirapiin aja untuk supaya terhindar dari kemakruhan. Karena ada ulama yang mengatakan jenggot itu jangan sampai dipangkas habis, sisain dikit-dikit. Ya, kalau misalnya emang suami saya emang kagak bisa jenggotan, satu dipelihara, satu ya jenggot. Kalau misalnya kumis dicukur. Selanjutnya fitrah keempat tadi, yang pertama sunat, yang kedua mencukur bulu kemaluan, yang ketiga mencukur kumis, yang keempat memotong kuku, dan yang kelima apa dah yang tahu dah? Iya, nyabut bulu ketek. Iya. Dapat embernya tadi udah dapat ya Bu, satu-satu. Nah, dari 5 ini dalam kitab Fiqhus Sunnah karya Said Sabiq, 4 dianjurkan dan disunnahkan itu dilakukan
sekali. Ya, selain untuk menjaga kebersihan, supaya itu menimbulkan rasa kesenangan dalam diri sendiri. Ibu kalau punya kukunya panjang, risih nggak sih? Risih kan ya? Supaya nggak risih, kita potong kuku kita. Maaf, bulu kemaluan yang panjang juga kagak enak. Nusuk-nusuk gatal, kalau nakal kokalina gatal. Kita gunting, kita rapi, ya. Lah suami senang kan? Iya, suami senang. Sedangkan kenapa jangan sampai terlalu di Astagfirullahaladzim, ya Allah. Dicabut ya, dicabut. Dan yang sedangkan empatnya ini sunnah, yaitu mencukur bulu kemaluan, mencukur kumis, menggunting kuku, dan mencabut bulu ketek. Sedangkan untuk sunnah itu atau khitan hukumnya wajib dalam beberapa mazhab. Ya, yang namanya khitan itu apa sih Bu? Ini saya yakin ibu-ibu punya anak atau cucu lelaki. Ya, yang namanya khitan itu apa? Yang namanya khitan itu yaitu mengepek atau mengelupas atau memotong ujung kulit dari batang zakar atau penis. Ya, nah namanya khitan ini itu sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama kali melalui Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi manusia yang pertama kali melakukan khitan di muka bumi ini adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bil qadum, dengan kampak. Tadi disebutkan dalam hadis, ikhtatana Ibrahim alaihissalam wa huwa ibnu 80 sana bil qadum. Bil qadum itu memang dengan kampak, tapi bukan kampak yang gede banget ya Bu. Mukhaffifah itu kampak yang kecil. Ya, dalam satu riwayat disebutkan memang ketika syariat itu diturunkan oleh Allah atau diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim nggak mau lama-lama, langsung dikerjain dengan alat yang ada di sekelilingnya. Dan alhamdulillah adanya di situ kampak kecil, maka Nabi Ibrahim lalu menyunat dirinya sendiri. Ya. Jadi sunat yang pertama kali dilakukan di muka bumi ini adalah sunatnya Nabi Ibrahim ketika beliau berumur 80 tahun. Berapa Bu? 80 tahun. Dengan apa Bu? Dengan kampak. Sakit nggak? Ya kita nggak tahu. Ya. Nah, yang kalau misalnya Nabi Ibrahim melakukan sunat itu ketika berumur 80 tahun, lalu kalau misalnya kita mau bertanya, nih yang sunat ini mana? Ananda Arkan sunat umur berapa ya ini? 9 tahun. Ada anak yang ibu punya sunat, ada nggak yang berumur 10 tahun? Banyak. Yang umur 6 tahun? Ada. Yang umur 2 tahun? Ada. Kalau misalnya mau ditanya, sebetulnya umur sunat itu yang pas umur berapa sih? Waktu sunat itu umurnya yang pas umur berapa? Ada yang tahu nggak Bu? Ya, ada yang 2 tahun, ada yang bilang 6 tahun, ada yang 10 tahun, Ananda akan 9 tahun. Jadi dalam kitab I'anah yang namanya waktu sunat atau khitan itu dibagi menjadi 2. Ada yang namanya waktu wajib khitan, dan yang kedua ada namanya waktu sunnah khitan. Yang waktu wajibnya itu kapan? Yaitu kalau misalnya anaknya sudah dewasa atau balik, maka itu harus segera wajib disunat. Nggak pakai nunggu lah, kalau udah aki-aki udah keras, udah susah, ya. Dan itu telat. Jadi kalau misalnya memang sudah tiba-tiba anaknya umur berapa balik, itu harus segera disunat. Dan hukumnya wajib, tidak bisa ditunda. Soalnya kenapa? Berkaitan dengan ibadah sholatnya. Soalnya kalau misalnya
belum disunat itu kulit yang menutupi penisnya itu bisa menanggung najis. Orang kalau misalnya lagi sholat membawa najis maka sholatnya tidak sah. Makanya waktu yang pertama adalah waktu wajib, yaitu ketika dewasa langsung disegerakan saat itu juga untuk dibawa ke tukang sunat. Nabi Ismail alaihissalam pun disunat ketika berumur 13 tahun. Biasanya kan anak-anak zaman sekarang nih Bu, yang laki-laki ya, bukan yang perempuan, balik umur berapa? 13 tahunan. Saya suka nanya sama murid-murid saya, umurnya berapa? 11, udah mimpi? Belum. Kalau umurnya 13 biasanya udah pada bilang, udah Kak, udah mimpi. Maka itu jangan sampai dia belum disunat. Yang kedua, waktu sunnah. Maksudnya waktu sunat itu bagaimana? Yaitu ini ulama berbeda pendapat. Ada kalau misalnya mazhab Imam Malik dan Imam Hanafi, yang namanya waktu sunnah itu adalah ketika berumur 9 atau 10 tahun belum memasuki masa balik atau akan memasuki masa balik. Sedangkan dalam mazhab Imam Syafi'i yang namanya waktu sunnah itu kapan Bu? Yang namanya waktu sunnah yaitu 7 hari setelah hari kelahiran. Masih bayi. Kenapa umur 7 hari setelah kelahiran? Karena Sayyiduna Hasan wal Husain disunat 7 hari setelah kelahiran. Kalau misalnya disuruh mana dong yang lebih bagus, kalau misalnya kata ahli medis atau kedokteran atau dokter ya Bu ya, yang paling bagus itu yang paling kecil masih bayi lebih afdol. Kenapa lebih baik atau lebih kecil lebih afdol? Karena banyak manfaatnya. Yang pertama, untuk meminimalisir terjadinya trauma atau pendarahan, ya, supaya cepat penyembuhannya, ya. Terus juga pelaksanaan sunatnya itu dalam waktu yang singkat. Beda kalau misalnya sunat itu dilakukan di atas umur 6 tahun ke atas. Pelaksanaannya yang lama, penyembuhannya yang lama, ya, rasa sakitnya juga lama, ya. Tapi kalau misalnya memang ada kendala, itu bisa dilakukan nanti setelah misalnya udah berumur 9 dan 10 tahun. Kenapa 9 dan 10 tahun? Supaya dia bisa menahan sedikit rasa sakit. Bahkan dokter menyarankan waktu masih bayi atau 7 hari setelah kelahiran atau 10 hari setelah kelahiran, supaya apa? Supaya anaknya makin cerdas. Ya, jadi kalau misalnya entar ibu-ibu ada cucunya, ya, atau punya anak laki-laki yang belum sunat, umurnya masih 4 tahun, kalau misalnya emang udah siap silahkan. Kalau belum, jangan. Nunggu anaknya siap. Soalnya kenapa? Dianya udah bisa ngomong. Kalau bayi cuman oek-oek doang, ya, rasa sakitnya nggak lama, traumanya nggak ada. Kalau antara umur 1 tahun sampai 6 tahun, takutnya ada rasa trauma. Jadi kalau misalnya mau bayi sekalian, kalau mau rada gedean 9-10 sekalian. Kecuali anaknya udah bilang, Mak sunat, emang kenapa kok mau disunat? Biar dapat amplop. Amplopnya semuanya warnanya abu-abu, nangis anaknya. Ya. 2000, ya. Jadi kenapa kita harus melakukan sunat? Selain karena banyak manfaatnya dari segi medis, yaitu tadi dari segi agama harus dilakukan sunat karena merupakan perintah Allah dan Rasulnya, dan kita mengikuti ajaran agama Nabi Ibrahim, dan juga supaya sah sholatnya. Selain itu juga dari sunat ini ada manfaat dari segi sosial. Ibu, ini sekarang kita acara apa Bu? Walimatul khitan. Yang ibu lagi ngerjain apa nih sambil ngedengerin ceramah saya? Makan. Bayar kagak? Gratis.
mengadakan walimatul khitan untuk berbagi sedekah, untuk berbagi hadiah. Sedangkan yang datang untuk mendoakan Ananda Arkan serta keluarga yang mengadakan walimatul khitan. Kalau misalnya boleh nanya lagi, perempuan gimana Bu? Sunat apa kagak? Sunat. Ibu-ibu sunat kagak dulu? Sunat. Ya, sunat. Kalau ditanya hukum sunat perempuan bagaimana? Hukum sunat perempuan ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan mubah atau boleh. Dalam mazhab Syafi'i yang biasa ada yang mayoritas di negara Indonesia ini, mazhab Syafi'i itu mewajibkan perempuan untuk disunat. Untuk disunat. Dalam mazhab Syafi'i itu wajib. Ya, yang disunat apanya? Yang disunat itu kulit seperti jengger ayam yang ada klitoris, apa sih namanya? Ya pokoknya tahu itu bagian yang itunya, untuk dilukai sedikit atau digunting sedikit saja, jangan terlalu banyak. Mengapa tidak boleh perempuan itu disunat terlalu banyak? Ada yang tahu nggak? Karena bisa menghilangkan nafsu. Mazhab Imam Syafi'i mewajibkan perempuan disunat juga tidak boleh banyak-banyak supaya masih ada kesenangan dalam dirinya. Mazhab Imam Maliki tidak perlu digunting, cukup di gini Bu namanya. Berapa namanya? Di set gitu, dibeset dikit lah ya. Dibeset dikit untuk mengeluarkan darah. Tapi kalau misalnya ustazah anak perempuan saya atau cucu perempuan saya nggak disunat, bagaimana? Ada mazhab yang membolehkan perempuan tidak dilakukan sunat. Ya, tapi kalau misalnya dia memang mengikuti mazhab Imam Syafi'i, maka wajib perempuan itu disunat. Ya, supaya pertama juga supaya nafsunya tidak terlalu tinggi. Ya. Jamaah sekalian, sekarang sudah asar ya, udah asar. Tapi saya asar. Oh iya makan. Oh oke. Ya. Mudah-mudahan dengan diadakannya walimatul khitan ini kita mendoakan saudara Arkan supaya menjadi anak yang soleh, bagi kedua orang tuanya, dibanggakan oleh Rasulnya dan dicintai oleh Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya sekalian ini mau minta kita doakan untuk Sau Ananda Arkan yang habis sunat ya. Ini saya nemu kita doa setelah khitan ini doanya ada dalam kitab Hilyatun Nufus lil Aris wal Arus ya. Kita aminkan, kita angkat kedua tangan kita aminkan, mudah-mudahan Ananda Arkan Tuhan Adnan menjadi anak yang soleh dan soleha, dan mudah-mudahan orang tuanya bangga akan anak tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. واتباع منا لنبيك بمشيئتك وإرادتك وقضائك لأمر أردته وقضاء حكمته وأمر أنفذته وأذقته حر الحديد في ختانه وحجامته بأمر أنت أعرض به مني اللهم فطهره من الذنوب وزده في عمره وادفع الآفات عن بدنه والأوجاع عن جسمه وزده من الغنى وادفع عنه الفقر فإنك تعلم ولا تعلم اللهم بحرمة النبي والحسن وأخيه وأمه وأبيه
ونجني من الغم الذي فيه يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وأسألك أن تحيي قلبي بنور معرفتك أبدا أبدا يا رسول الله يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. وعلى آله وصحبه وسلم. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
pantai tersiram ombak, mandi barulah mandi. Bila teringat langit turuni langit, air terbayang suratan suratan, ia raksana pasir putih di pantai tersiram ombak, mandi barulah mandi.